Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa ya di channelnya Bang Indra Project. Yang saat ini saya Muhammad Septian sedang magang menjadi YouTubernya Bang Indra Project gitu ya. Karena Bang Indra saat ini sedang banyak sekali kesibukan gitu ya, sehingga saya diberikan amanah ini. Nah, teman-teman, sedikit ingin saya sampaikan di sini karena tadi Mas Indranya pesan bahwa penting gitu ya untuk kita ketahui bersama tentang public speaking. Ternyata banyak sekali yang belum memahami maupun juga mengerti tentang arti public speaking. Public speaking kalau diartikan bahasa Indonesianya gitu ya, public itu kan banyak orang, atau speaking itu kan berbicara gitu ya, artinya berbicara di depan banyak orang. Ini ada yang biasanya sampai grogi gitu ya, menyebutnya sampai merinding disco, sampai tidak bisa berkata-kata, atau bahkan juga ketika naik panggung bergetar semuanya, bahkan mic-nya ataupun juga naskahnya bergetar, bahkan juga apa yang dipikirannya pun juga ikut bergetar sehingga lupa semua gitu ya. Nah, pertanyaannya, kira-kira seperti apa sih public speaking itu, dan sebenarnya apakah kita bisa belajar tentang public speaking itu? Bicara tentang itu, sebelumnya saya ingin memberikan informasi kepada semuanya yang melihat channel YouTube Bang Indra Project ini, bahwa kita semua tentunya butuh ya yang namanya public speaking. Karena kita sebagai manusia, tentu sebagai makhluk sosial, kita berkomunikasi, baik itu kita dengan tetangga kita yang mungkin berdua bertiga, ataupun juga kita berkaitan dengan pekerjaan kita gitu ya. Pekerjaan misalkan menjadi seorang marketing, menjadi seorang sales gitu ya, yang kita harus bertemu bagaimana ucapan kita yang dinilai. Apalagi yang berkaitan dengan dunia pendidikan, guru, kemudian juga para dosen, para ustadz dan juga ustazah, ataupun juga teman-teman yang saat ini belajar di lingkup sekolah ya, kuliah, SD, SMP, SMA. Saat ini banyak sekali kalau di Surabaya, karena saya bekerjanya di Surabaya ya. Di Surabaya itu sudah banyak sekali, mulai dari jenjang SD itu yang ada ekstrakurikulernya public speaking. Nah, public speaking itu sebenarnya bisa difahami dan juga bisa dilakukan, dikuasai oleh semua. Karena apa? Karena public speaking itu sebenarnya adalah suatu seni untuk berbicara. Coba teman-teman lihat, dicari dulu ya. Kira-kira adakah sosok, bukan sosok, kalau bicara sosok nanti ke arah makhluk astral gitu ya. Coba teman-teman lihat atau cari, adakah ustadz yang menjadi pilihan teman-teman ketika mendengar beliau akan tahu, oh ini beliau. Ayo coba dicari dulu. Oke, sudah ketemu? Nah, kalau sudah ketemu, ustadz itu coba diperhatikan. Dia akan mengucapkan tausiahnya atau dakwahnya dengan nada-nada khusus gitu ya, ataupun juga dengan intonasi khusus yang beliau ketika mengucapkan itu kita akan tahu. Contoh sederhananya mungkin Agim gitu ya, ataupun juga Buya Yahya, atau mungkin Gus Baha dan lain sebagainya, banyak sekali. Ataupun teman-teman tahu motivator nasional gitu ya, yang punya ciri khas khusus gitu ya. Coba diingat-ingat, siapakah itu? Iya, yang biasanya mengatakan super sekali gitu ya. Itu yang mungkin teman-teman semuanya pasti tahu. Nah, di sana kalau kita bisa cermati, di sana ada kekhasan masing-masing. Itulah sebenarnya public speaking itu. Kita harus bisa menjadi diri kita sendiri, tapi kita enak ketika orang mendengarkan kita. Itu adalah salah satu yang bisa diartikan public speaking itu adalah seni dalam berbicara. Dan ketika berbicara, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita sebuah anugerah suara yang khas, suara yang berbeda. Bahkan kalau kita melihat orang tua dengan anaknya itu sangat berbeda juga suaranya. Tentu kita semua ini juga punya ciri khas masing-masing. Ada suaranya yang agak-agak cempreng, tapi cemprengnya ini bisa membawa berkah. Seperti siapa? Seperti kalau teman-teman tahu di penyiar radio Nikta Gina, sekarang juga menjadi seorang artis. Nah, itulah ada keberkahan di balik kekurangan.
Seperti juga teman-teman, kalau bicara tentang public speaking, itu adalah seni, makanya jadilah diri sendiri, tapi memang kita harus belajar. Seperti apa belajarnya? Nanti di step berikutnya kita akan belajar bagaimana caranya atau teknik-teknik dasarnya untuk bisa kita melatih olah vokal kita agar lebih baik lagi. Tapi PR-nya untuk teman-teman, bagaimana coba berbicara lancar dulu di depan kaca, di depan handphone teman-teman, sehingga nantinya akan mudah ketika kita bisa mengkoreksi diri. Itu saja tipsnya terlebih dahulu, nanti kita sambung di video yang akan datang. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan juga share video ini agar semakin bermanfaat. Terima kasih, saya mewakili Bang Indra untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.